Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Dafa Jihad Sadila. Kali ini di program Speak Up, tapi program Speak Up yang spesial yaitu adalah edisi Ramadan. Kali ini gue udah bersama salah satu orang yang dimana dia bergelut di dunia dakwah di kampus nih. Kali ini bersama Bang Alif. Halo Bang Alif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kenalkan, saya Muhammad Alif Akbar dan saat ini sedang menjabat di organisasi kerohanian kampus ya. Boleh. Lebih dikenal dengan DKM, Dewan Keluarga Masjid Paramadina. Dewan Keluarga Masjid. Iya. Oh, keren DKM itu kepala DKM musola gitu. Oh enggak, Dewan gitu Keluarga ya? Masjid, Dewan Keluarga Masjid ya. Berarti DKM itu adalah organisasi kerohanian Iya. di Universitas Paramadina ini gitu Iya. ya. Oke, tadi lu bilang lu adalah ketua DKM nih. Iya, saya. Nah, ini jadi anak-anak penasaran nih. Apa tuh? Kenapa sih lu mau jadi ketua DKM? Ya, ini mungkin bisa dirurut dari latar belakang ya mungkin ya. Oke. Pertama mungkin buat tamatan pesantren dan ya kalau di pesantren itu kan ketika kita udah selesai menuntut ilmu Ya. itu kita punya kewajiban untuk mengabdi gitu. Oke. Nah di pondok pesantren itu belum puas rasanya untuk mengabdi di sana gitu. Luar Rasanya biasa. ilmu-ilmu yang kita dapat itu kayak ya memang harus diaplikasikan dan bentuk pengabdian gue terhadap ilmu-ilmu itu ya seperti ini gitu, melalui dakwah dan melalui organisasi kerohanian kampus ini gitu. Jadi pengabdian dakwahnya itu berkelanjutan sampai ke dunia kampus juga Iya. gitu ya. Luar Insya biasa. Ini berarti pesantren ngafal Quran kah atau apa nih? Iya, pesantren Tafiz. Tahfiz Iya, ya, Tahfiz. Masya Allah. Berarti Al-Hafiz gitu ya, Hafiz Quran gitu ya. Iya, Luar gelarnya di biasa. Indonesia begitu ya, Al-Hafiz ya. Iya. Al-Hafiz gitu ya. Nah terus kalau misalnya tadi kita ngobrol-ngobrol tentang DKM gitu ya. Pastilah ada tantangan dakwahnya, pastilah ada banyak kesulitannya lah dakwah di kampus ini. Apalagi menghadapi mahasiswa gitu kan. Bisa diceritakan, coba. Iya, gimana ya? Pertama, kampus kita itu adalah kampus umum ya, yang Oke. bukan kampus khusus Islam gitu. Jadi beragam kepercayaan, beragam pandangan terhadap agama itu berbeda-beda gitu. Oke. Dan itu pastinya menjadi tantangan tersendiri untuk kita berdakwah gitu. Dan ketika kita memutuskan untuk terjun ke organisasi kerohanian, tentunya kita harus siap dengan tantangan-tantangan itu gitu. Oke. Tambah lagi di sini itu kan nilai-nilai yang diwariskan oleh Cak Nur itu ya adalah salah satunya itu ya mungkin pluralnya itu ya Pluralisme. beragam kepercayaan itu Oke, gitu. oke. Nah itu bisa menjadi salah satu tantangan, juga bisa menjadi nilai plusnya gitu. Mungkin kalau misalkan menjadi tantangan ketika kita dalam berdakwahnya, kita harus bisa menggait orang-orang gitu. Kalau misalkan kita memanggil sesama tamatan pesantren gitu, namanya sama tentang agama, ya kita sama lah manggilnya, ayo sholat segala macam gitu. Cuman pendekatannya untuk mereka-mereka yang berbeda keyakinan gitu, untuk bisa atau mau masuk ke Islam itu ya pendekatannya itu berbeda gitu. Itu mungkin kesulitannya sedikit di sana. Terus kalau nilai plusnya itu ya toleransinya tinggi di sini gitu. Toleransinya tinggi. Toleransi beragama, Oke. penghargaan mereka terhadap kepercayaan orang lain itu tinggi di sini. Alhamdulillah. Jadi nilai-nilai keparamadinan itu memang diterapkan gitu ya. Iya, Di sini ya. Keislaman, ke Indonesia dan kemodernan. ya. Berarti memang dari tadi kalau misalnya kita ngomong tentang DKM, ada aja tantangan-tantangannya ya. Ada, mulai dari ngadepin masya Allah tadi kan. Iya. Ya pikiran orang-orang beda-beda lah gitu. Iya. Untuk ngajak mereka sholat aja. Iya itu Itu berbeda-beda gitu. Kita mungkin bisa mengambil hikmah dari core value yang ditawarkan. Polis Masjid ya itu. Salah satunya itu mungkin kemodernan ya. Kemodernan. Tentunya kita berdakwah zaman sekarang itu nggak sama dengan berdakwahnya zaman Rasulullah gitu. Oke. Zaman Rasulullah mungkin face to face gitu, harus datang segala macam. Dan tentunya tantangan zaman yang sekarang itu kita harus bisa menjawab tantangan zaman itu melalui Kemodernan itu gitu. Contohnya kita memaksimalkan media sosial, terus melalui banner, pamflet dan segala macamnya, baik itu ajakan di media sosial WA dan segala macamnya, dan itu harus dimaksimalkan.
Nah itu Dimasifkan lah ya. Iya, dimasifkan gitu. Oke. Nah terus juga kalau misalnya tadi kita merunut tentang eksistensi dakwah, Iya. eksistensi dakwah di di kampus ini kan kadang-kadang kurang kuat. Gitu Kurang ya. kuat juga Nah, itu. Iya. ya apalagi di kampus umum seperti ini Oh, gitu iya. kan. Jadi ya mungkin dalam tanda kutip mengikutnya kurang masif kalau yang gue lihat di kampus-kampus gitu ya. Iya. Nah tapi di era kepengurusan lu ini gitu ya, apa yang lu mau bawa? Apa perubahan yang lu mau bawa? Pertama gini, kita organisasi itu sukarela gitu. Oke. Kita beranjak dari satu keyakinan yang sama. Tentunya ketika kita menjalin organisasi, awalnya kita adalah orang asing yang dipaksa bekerja sama gitu. Oke. Nah, ketika organisasi itu kerohanian, kita beranjak dari keyakinan yang sama, dan itulah yang menjadi tujuan kita. Itu pertama berarti pengukuhan dari dalam dulu kita. Sebelum kita Berdakwah keluar, kita harus menguatkan dulu fondasi kita dalam organisasi sendiri gitu, supaya semua program itu bisa berjalan gitu. Lalu ketika kita udah kuat nih dari dalam, tentu kita ekspansi lah bahasanya, ekspansi gitu, melebarkan sayap. melebarkan sayap gitu. Iya. Dan tentunya tantangan di kampus ketika kita, contohnya ada salah satu program ya di KM ini, selama bulan Ramadan itu kita rutin sholat berjamaah, terus ada kultum dan tadarusnya gitu. Dan itu untuk merutinitaskan kegiatan itu tuh beratnya juga luar biasa ya. luar biasa juga gitu. Ketika kita udah membuat jadwal, kita udah menentukan siapa yang kultum, ini segala macamnya, dan itu kadang bertabrakan dengan jam pelajaran dan segala macamnya gitu. Dan itu menjadi tantangan tersendirinya. Lalu paling ininya audiensnya gitu. Audiensnya. Mm-mm. Iya. Terkadang ya orang-orang atau teman-teman yang dulunya itu mondok lalu masuk ke dunia kampus, mereka tuh enggan. Iya, enggan seperti kayak Iya. oh saya dulu udah berkecimpung lah dulu Iya, masa di itu udah ya, lewat lah. udah masanya Iya. udah lewat. Jadi mereka kayak udah cuek lah, saya udah ngalamin ini, nggak perlu lagi ya. Jadi itu kayak itu tantangan tersendiri itu Iya, sebenarnya paham, gitu. paham. Pendekatannya beda juga itu. Itu bagaimana kita bisa ngajak teman-teman kayak mereka tuh paham agama dan eksistensi dakwahnya itu mereka paham. Oh, Cuman gitu. mereka kayak udahlah kalian aja yang ngerjain Iya, gitu. iya. Saya udah nggak usah gitu. Itu tantangan tersendiri. Berarti tantangan untuk menyadarkan orang Iya. yang paham juga itu juga salah satu tantangan juga ya. Nah, menyadarkan orang paham, dan ketika kita udah mempunyai paham yang sama gitu untuk menjalankan program dan dakwahnya itu. kesulitan kedua yaitu istiqomah. Nah ya, emang ini istiqomah ini amalan para wali sebenarnya itu. Iya, karena Semua bisa ya. iya nggak ringan gitu. Emang amalan yang sedikit untuk istiqomahkan itu berat gitu. Jadi bahasanya ketika kita menjalankan program Ramadan, dakwah segala macamnya, seberapapun yang hadir itu tetap kita jalankan gitu. Istiqomahnya itu dipegang. Iya. Tetap dipegang kuat. Iya, harus. Apalagi di tengah teman-teman mahasiswa Iya. biasa seperti ini gitu ya. Berarti memang apalagi sekarang momennya bulan Ramadan, Bang Ali. Ini berarti saatnya, masanya, waktunya DKM ini benar-benar melebarkan dakwahnya, gitu ya. Pasti kan banyak kegiatan-kegiatan. Iya. Ya, Kalau untuk, jadi ada salah satu program di musola itu namanya Ihya Sunnah. Oke, apa tuh? Nah, Ihya Sunnah itu menghidupkan sunnah sunnah di masjid atau di musola ini gitu. Dan itu programnya kita mulai dari sholat berjamaah, kemudian ada ceramah, kemudian dilanjutkan lagi tadarus. Nah, tadarus ini rutin. Itu setiap harinya itu berkesinambungan gitu. Nah, setelah program itu, sebelum berbuka puasa kita ada juga namanya program ngetem namanya. Ngetem. Ya, jadi dibuat-buat gaul lah supaya bisa sasaran itu nyampe ke Itu ini. kayak diangkat-angkat gitu. Jadi ngetem itu ngabuburit bareng DKM. Oh iya. Nah, itu dimulai dari jam 4, kita sambil menunggu berbuka puasa itu kita tadarusan bareng. Alhamdulillah target kita itu satu minggu satu juz, satu Al-Quran. Satu minggu satu Al-Quran. Satu minggu 30 juz gitu. Jadi alhamdulillah itu udah berjalan ya. Maksudnya sekarang udah puasa yang ke-16 ya.
Iya, Ya, ke 16 ya. 16. Berarti ada jalan minggu ketiga ya. Nah, minggu kedua itu alhamdulillah udah selesai 2 kali khotam tuh teman-teman. Berarti nanti sampai akhir ada juga nanti. Nah, puncak dari acara ngetem itu atau ngabuburit bareng DKM sebelum berbuka itu adalah halal bihalal sekaligus tadarus 30 juz 1 hari. Nah, acaranya itu kebetulan hari ini. Hari ini? Iya. Gitu. Nanti gue boleh lihat nggak? Boleh banget gabung Boleh ya, gitu, gabung. gabung, Iya. Jadi acaranya itu pertama kita sholat asar berjamaah. Setelah sholat asar langsung kita pembagian bacaan. Jadi iya. teman-teman yang ikut itu kita sediakan link G-Form untuk mereka yang mendaftar. Lalu dibagikan bacaan mereka. Nanti setelah sholat asar itu kita tadarusan itu sampai menjelang berbuka. Nah, menjelang berbuka itu ada siraman rohani juga. Nah, sekaligus di sana itu halal bihalal sebenarnya. Jadi kita mengundang Civitas Akademika, kita mengundang dari rektorat, kita mengundang lembaga wakaf dan organisasi mahasiswa. Iya. Terus kita ngundang juga mahasiswanya terbuka buat umum. Berarti semuanya diberi ruang ya? Iya. Nah, puncak acara hari ini. Puncak acaranya hari Nanti ini. coba kita lihat guys ya, acaranya benar seru ya? Iya, seru lah. Ya. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu seru. Masya Allah. Mungkin terakhir Iya. sebelum nanti kita lihat apa namanya kegiatan. Mungkin pesan-pesan lu bang. Waduh. Iya, harus dong. Kita Pesan-pesan iya dong. udah kayak Buat tua aja. teman-teman. Kayak udah sepuh. Buat teman-teman, tadi kan lu bilang bahwa dakwah di kampus ini nggak mudah, apalagi istiqomahnya. Coba kira-kira gimana? Mungkin saya bisa ngutip dari hadis Rasulullah kali ya. Masya Allah. Gak usah artinya, mungkin makna aja ya. Makna. Ya. Memegang sunnah di akhir zaman ini deh, ya ibarat memegang bara api gitu. Ketika kita memegangnya panas gitu, emang panas gitu. Ketika kita lepas, kita jatuh. Pilihannya gitu. Jadi emang saya selalu megang keyakinan bahwa kebaikan itu emang harus dipaksakan. Jadi kalau misalkan ada teman-teman kayak nanti aja deh baca Qurannya gitu, nanti aja deh gabungnya, dulu nunggu mood dan nunggu baik lah gitu, hatinya bersih deh. Kalau ditunggu-tunggu terus sampai mati kita nggak bakalan ini ya. Memang kebaikan itu memang harus dipaksakan teman-teman. Kebaikan harus dipaksakan gitu. Berarti kuas tuh. Editor nanti coba tulis kebaikan itu harus dipaksakan. Iya. Ketika contohnya kita sholat tahajud segala macam, itu untuk bangun itu harus dipaksakan gitu. Kita mengikuti hawa nafsu kita ya. Sahur aja berat juga ya. Sahur berat. Iya. Untuk bangun gimana ada balasan yang besar, yang ada keberkahan pasti berat di sana menjalankan. Iya. Dan juga berarti berharap nih mudah-mudahan dengan adanya DKM dan ada ketua DKM yang baru bisa menghasilkan gebrakan-gebrakan baru nih. Ya kita harap insya Allah ya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan ya. Iya. Yang mudah-mudahan setiap kali ini bermanfaat nih buat teman-teman semua ya. Sambil menunggu buka, sambil mungkin ngabuburit bisa nonton video-video speak up lainnya gitu ya. Oke, mungkin segitu aja teman-teman semua. Kali ini podcastnya luar biasa bermanfaat daging semua gitu ya istilahnya ya. Iya. Nah, nanti kita coba beralih di kegiatan-kegiatan puncak acaranya DKM, yaitu adalah hari ini ya. Nanti kita lihat, mudah-mudahan seru ya. Oke, mungkin segitu dulu podcast kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and share, dan jangan lupa untuk subscribe. Bersama gue Dafajat Sabila dan saya Muhammad Alif Akbar. See you. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kesana ya. Ayo. Speak up.